Dana keamanan sudah ada. Semuanya terlihat siap. Tapi di balik persiapan FIFA World Cup, justru muncul kendala yang gak banyak orang tahu. Dan kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita kira. Kita mulai dari dasar dulu, biar jelas. Piala Dunia itu bukan cuma soal bola masuk gawang, ini adalah event terbesar di dunia yang mengumpulkan jutaan orang dari berbagai negara di satu tempat dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada pemain top dunia, penonton internasional, pejabat penting, dan media global. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tidak boleh gagal, yaitu keamanan. Di Amerika, urusan ini ditangani oleh Department of Homeland Security. Mereka bertugas memastikan stadion aman, penonton terlindungi, ancaman bisa dicegah, dan untuk itu, dana besar sudah disiapkan. Menurut Christopher Tammy, dana untuk keamanan ini sudah dicairkan, artinya secara teori harusnya tidak ada masalah besar. Tapi justru disinilah mulai muncul kejanggalan. Masalahnya bukan di uang, tapi di dalam sistem pemerintahan itu sendiri ketika terjadi gangguan seperti shutdown. Sebagian pekerjaan tertunda, koordinasi jadi lebih lambat. Keputusan penting tidak bisa cepat diambil. Akibatnya, semua yang sudah direncanakan jadi tidak berjalan secepat yang seharusnya. Dan yang bikin situasinya makin kompleks. Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak dari sebelumnya yang hanya 32 tim, artinya pertandingan jauh lebih banyak. Pergerakan orang meningkat drastis. Beban pengamanan jadi jauh lebih besar. Jadi ketika ada gangguan kecil, dampaknya bisa terasa lebih luas. Selain itu, ada beberapa masalah lain yang sering muncul di Piala Dunia. Kepadatan ekstrem di stadion dan transportasi. Harga tiket dan hotel yang melonjak tinggi. Proses visa yang rumit untuk penonton internasional. Sistem tiket digital yang bisa mengalami error. Ancaman keamanan global yang selalu jadi perhatian. Semua ini harus berjalan bersamaan. Dan semuanya butuh koordinasi yang solid. Dengan 48 tim, format Piala Dunia juga berubah. 48 tim dibagi ke dalam beberapa grup. Setiap tim bertanding di fase grup. Lalu yang lolos lanjut ke babak gugur, 32 besar, 16 besar. 8 besar, semifinal, final. Dan di tahap ini, sekali kalah, langsung selesai. Makanya, setiap pertandingan punya tekanan tinggi. Turnamen ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Ini pertama kalinya dalam sejarah, artinya koordinasi tidak hanya antar kota, tapi juga antar negara. Dan itu jelas bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan, masalah ini bukan cuma soal dana, tapi soal sistem, skala, dan koordinasi besar-besaran. Saat ini memang belum terlihat sebagai krisis besar. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kendala kecil yang akan segera selesai? Atau justru awal dari masalah yang lebih besar? Kalau kamu punya pendapat, tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Update Dunia, biar kamu nggak ketinggalan berita penting seperti ini.